Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Sasabila. Di sini saya akan memaparkan materi tentang etika bermedia sosial dalam perspektif etika Islam. Baik teman-teman, yang pertama yaitu ada pengertian etika bermedia sosial. Apa sih etika bermedia sosial itu? Etika bermedia sosial adalah tata cara sikap dan perilaku yang baik saat menggunakan media sosial agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dalam Islam, penggunaan media sosial harus sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis seperti berkata baik, jujur, menjaga kehormatan orang lain, dan menghindari perbuatan dosa. Yang pertama yaitu ada dasar etika bermedia sosial dalam Islam. Yang pertama yaitu berkata baik dan sopan. Dalilnya dalam Quran Surat Al-Isra ayat 53, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul li ibadi yaqulutti hiya ahsanu ini syaitanu yanja'u bainahum in syaitana kana lil insani yauduna mubina. Yang artinya, dan katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Jadi penjelasan dalam ayat tersebut, saat menggunakan komentar, status, atau membalas pesan, seorang muslim harus menggunakan bahasa yang santun dan tidak menghina orang lain. Yang kedua yaitu ada menyebarkan informasi yang benar atau tabayun. Dalilnya dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun linaba'i fatabayyanu. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Jadi, penjelasan dalam ayat tersebut tidak boleh langsung menyebarkan berita tanpa memastikan kebenarannya agar tidak terjadi hoax dan fitnah. Kemudian adapun yang ketiga yaitu menghindari ghibah dan fitnah. Dalilnya dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, yang artinya, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Jadi penjelasannya dalam ayat tersebut, bermedia sosial tidak boleh menggunakan untuk menghina, membuli, mengejek, atau membuka aib seorang lain. Yang keempat yaitu menggunakan media sosial untuk kebaikan. Dalilnya dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'ala birri wat taqwa, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa. Contoh penggunaan positif yaitu membagikan ilmu yang bermanfaat, konten dakwah Islam, mengingatkan ibadah, memberi motivasi dan semangat. Yang kelima yaitu menjaga privasi dan kehormatan. Dalam Quran Surat An-Nur ayat 19 yang berbunyi, innal ladzina yuhibbuna an tasiha fasibitul ladzina amanu lahu adabun alim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang suka agar perbuatan keji itu tersebar di kalangan orang beriman, maka mereka mendapat azab yang pedih. Jadi, penjelasan dalam ayat tersebut, Islam melarang menyebarkan aib, aurat, dan hal-hal yang memalukan di media sosial. Hadis tentang menjaga ucapan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah di hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dampak positif bermedia sosial yang pertama yaitu mempermudah komunikasi, yang kedua menambah wawasan, yang ketiga media dakwah Islam, yang keempat yaitu sarana pendidikan dan bisnis. Dampak negatif bermedia sosial yang pertama yaitu penyebaran hoax, yang kedua cyberbullying, yang ketiga fitnah dan ujaran kebencian, yang keempat kecanduan media sosial, dan yang kelima yaitu lalai beribadah. Selanjutnya yaitu ada prinsip muslim dalam bermedia sosial. Yang pertama yaitu berpikir sebelum berposting, yang kedua menggunakan bahasa yang sopan, yang ketiga tidak menyebarkan hoax, yang keempat menghindari perdebatan kasar, yang kelima memanfaatkan media sosial untuk kebaikan. Yang keenam yaitu mengatur waktu penggunaan media sosial. Jadi kesimpulannya, dalam Islam media sosial boleh digunakan selama membawa manfaat dan tidak melanggar syariat. Seorang muslim harus menjaga ucapan, menyebarkan informasi yang benar, menghindari fitnah, serta menggunakan media sosial secara bijak
dan bertanggung jawab agar media sosial menjadi sarana kebaikan dan dakwah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.